أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد minal muslihi walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Surat Al-Baqarah ayat 220. Al-Baqarah ayat 220. Kemarin tentang masalah tafsirnya yang firman Allah dalam yang pertama itu fid dunya wal akhirah. Dikatakan di sini fi amri dunya wal akhirah, di dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi harus sempurna, harus imbang antara dunia akhirat. Antara akhirat dunia. Dikatakan di sini fatuslihuha wala tusrifu wala takturu. Maka sempurnakanlah, baikkanlah itu urusan dunia. Dengan cara apa? Dua. Dengan cara dua. Wala tusrifu wala takturu. Jangan melampaui batas, jangan terlalu hemat, jangan boros, jangan terlalu hemat, sedang. Gitu lah. Kalau akhiratnya dengan cara apa? Fatuslihuha, sama, maka baikkanlah itu urusan akhirat dengan apa? Bil a'malis sholihah, jelas itu, dengan amal-amal yang soleh. Gimana caranya? Nah itulah, gimana caranya orang itu membaikkan dengan amalan-amalan yang soleh? Ibadah, melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Ada dua di sini. Yang pertama, wala tusyaddidu hatta tamillu. Jangan terlalu keras, maka kamu akan bosan. Jadi kalau ngambil wirid, jangan banyak-banyak. Kalau bangun malam, jangan tidurnya cuma 1 jam. Setelah itu digunakan untuk bangun malam, bosan nanti. Iya benar, dalam kitab Busyral Karim dikatakan kalau hatinya tidak tenang dengan itu. Tapi yang jadi pertanyaan, ada tidak hati kita seperti itu? Justru kalau kita orang yang kurang tidur tidak tenang. Nah itulah. Taruh misalnya subuh sekarang jam 4.12. Mulai bangun jam 4. Sudah terbiasa bangun jam 4 kurang seperempat. Sudah terbiasa bangun 3:30. Sudah terbiasa wis mentok nih ojo. Jangan ditambahin lagi. Mau bangun jam 3, nah ojo. Akhirnya ndak engko. Nanti ente akan bosen, hatta tamillu. Sampai dikatakan apa? Ada satu penceramah, salah satu guru, Masya Allah. Dia bercerita gini, kalau setelah subuh itu jangan digunakan untuk tidur sampai waktu isyraq, karena kalau orang itu tidur sebelum waktu duha, maka ketika itu akan rusak urusan dua. Yang kita tahu selama ini kan urusan satu tok, dua. Apa itu? Urusan dunia, urusan akhirat. Lebih ringkes kata-katanya, urusan dunia ente tidak akan jadi orang kaya nanti, akan selalu jadi orang fakir. Paham? Beb, orang fakir itu kan
ketika Nabi Allah Musa diberikan kefakiran mengatakan ahluna sahlam bisyiaril anbiya, selamat datang wahai kefakiran, yang merupakan syiar-syiarnya para nabi. Itu riwayat benar enggak? Benar. Yang jadi pertanyaan, kita ini mampu enggak gitu? Anak kepingin ibarat itu pakaian cuma satu tok gantian sama istri untuk menyerupai Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Ada riwayatnya? Loh, ada, masyhur itu cerita. Yang jadi pertanyaan, potongannya kita orang iso ndak kok ngono? Paham nggak? Apa katanya? Makanya kalau misalnya ini kita punya wirid terbatas. Ada kita baca wirid terbatas. Artinya gini, kalau kita bangun subuh, sholat di awal waktu, kemudian setelah itu kita baca wirid, selesai baca wirid menuju waktu duha masih lama. Akhirnya itu yang mancing orang untuk tidur. Gimana caranya? Syuf, apa katanya? Agak diakhirkan. Perhatikan sini. Siapa itu? Perhatikan sini. Agak diakhirkan untuk bangun subuh, sholat subuhnya. Sekiranya selesai sholat subuh, asalkan belum waktu keluar subuh, baca wirid, masuk waktu duha. Ini makna wala tusyaddidu hatta tamillu. Jangan kamu mengeraskan sehingga kamu akan bosan. Kamu sekalian akan bosan. Tapi wala tatruku, jangan tinggalkan roksan total hatta taghfulu sampai kamu sekalian lupa. Bal, nah ini jawabannya ini. Bal, tetapi at-tawassutu matlubun, urusan sedang itu diminta fi amri dunia wal akhirat, dalam urusan dunia dan akhirat. Ojo muluk-muluk. Anak pokoknya kalau punya uang sekitar 4M, anak tanggung. Kedukuran. Wong ente aja, wong kita aja punya uang 1 juta, tidak ada pengajian kok. Iya mana? Tidak ada pengajian, kadang-kadang kesulitan loh. Tapi tidak hadir, opo maning kemudahan. Anak pokoknya kalau punya mobil yang enak gitu ya, nanti gampang beb, antum kalau pinjem anak kasih. Anda butuh pinjem, enggak. Inti punya apa sekarang? Sepeda. Iku nikmatono. Berangkat pengajian. Karena apa? Punya sepeda saja enggak hadir. Apalagi punya mobil. Paham? Ngerti? Itu. Nah, urusan dunia dan akhirat ambil pertengahan. Lek golongan wong pangkat ojo kedukuren. Nah itu. Lek kedukuren repot. Akeh gudone. Akeh gudone. Baik. Kemudian dilanjutkan ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad 'anil yatama, tentang urusan anak-anak yatim. Wa ma yalqaunahum minnal haraj fi sya'nihim. Apa-apa yang mereka temui dari kesulitan untuk ngurusi anak yatim. Kesulitannya gimana? Fa in wakaluhum ya'tamu wa in azalu ma lahum min amwalihim wa sana'u lahum ta'aman wahdahum faharaj. Ini pertanyaan gini. Mereka ini tanya kepada Nabi tentang masalah harta anak yatim. Harta anak yatim ini, dia ini memiliki harta diurusi oleh walinya. Walinya ini kebingungan. Kenapa? Gini, yang pertama, kalau hartanya sang pengurus
dan hartanya anak yatim yang dijadikan satu, dia takut berdosa karena makan juga harta anak yatim. Kalau dipisahkan, ini hartaku, ini hartanya anak yatim, ini makananku, ini minumanku, ini makanan dan minuman harta anak yatim, sulit. Tidak bisa. Sehingga kesulitan itu mendorong mereka sahabat tanya kepada Nabi. Diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka, dan mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, anil yatama, dari urusan tentang anak-anak yatim. Gitu loh. Kalau dalam tafsir Ibn Katsir, perhatikan. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan, ketika turun firman Allah, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wala taqrabu, jangan kamu mendekati malal yatimi, harta anak yatim, illa, kecuali billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ayat yang lain, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, hanya saja sesungguhnya mereka yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna, hanya saja mereka ini memakan fi butunihim, dimasukkan ke dalam perutnya mereka karena makan harta anak yatim secara zalim, memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, naro, berupa api. Wasayaslauna sa'iro, dan akan tempat kembalinya mereka di akhirat yaitu neraka sa'ir. Sudah. Intolako mangkana indahu yatimun fa'azala ta'amahu min ta'amihi wa syarabahu min syarabihi faja'ala yafdullahu syai' min ta'amihi fayuhbasu lahu hatta ya'kulahu aw yufsida. Sehingga setelah turun ayat ini, mereka sahabat takut dipisahkan. Ini makanan anak yatim, ini makanannya. Ini minuman anak yatim, ini minumannya sendiri. Sehingga dibagi-bagi seperti itu, terkadang makanan itu tidak dimakan penuh oleh si yatim tadi itu. Sehingga apa? Terkadang masih bisa dimanfaatkan untuk dimakan lagi, dan terkadang sampai rusak makanan tadi itu, atau bahasa kita harus bau makanannya tadi itu. Fashtadda dzalika, maka sahabat kebingungan atas hal tersebut. Fadzakaru dzalika, mereka menyebutkan hal tersebut li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Nabi. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan firman ini. Surat Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tu'khadituhum fa ikhwanukum. Urun ayat tadi itu. Kalau di dalam Hasyiah Sawi disebutkan bahwasannya kejadian ini takut sahabat memakan harta anak yatim. Tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dibagi-bagi itu Pak, iki panganan anak yatim, iki ini panganan, ini makanan anak, ini minuman anak yatim. Apa katanya Sayyidina Aisyah? Sayyidina Aisyah mengatakan apa? Inni la akrahu ayyakuna mal yatimi indi ala haddatin hatta ukhallita ta'amahu bi ta'ami wa syarabahu bi syarabi. Katanya Sayyidina Aisyah, aku ndak seneng
Di rumahku ada anak yatim ini dengan cara makananku sendiri, makanan anak yatim itu sendiri. Minuman anak yatim itu sendiri, minumanku sendiri. Aku tidak seneng sampai aku campur makananku dan makanan dia, minumanku dan minuman dia, aku makan dan minum bareng bersama anak yatim itu. Sehingga kalau dihubungkan ayat ini gimana? Jangan terlalu streng tentang masalah akhirat, kebingungan. Ngerti? Baru Allah memasukkan di sini tentang urusan anak yatim. Paham ini? Tentang urusan anak yatim. Sehingga dikatakan di sini apa? Gimana caranya bagi harta anak yatim? Apakah boleh kita memakan harta anak yatim? Perhatikan, di sini disebutkan bahwasannya meriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah qalat anzalat hadil ayatu fi walil yatim. Ayat ini turun kepada walinya anak yatim, yaitu ayat wa man kana ghariyan falyasta'fif. Maka jika ada siapa orang yang ngurusi harta anak yatim ini ghaniyan, orang yang mampu falyasta'fif, maka usahakan jangan ngambil hartanya anak yatim. Wa man kana faqiron, kalau memang dia butuh, falyakul bil ma'ruf, maka makanlah dengan cara yang terbaik. Apa makna kalimat firman Allah falyakul bil ma'ruf? Maka makanlah dengan cara yang terbaik, yaitu bigadri qiyamihi alaihi. Ukuran dia gimana ngurusi harta anak yatim itu. Karena ini ancaman loh, Pak. Salah satu 7 dosa besar yang harus dihindari, yang Nabi menyatakan jauhi dari 7 yang akan menghancurkan. Di antaranya apa? Makan harta anak yatim. Terus bagaimana kalau kita makan harta anak yatim? Faliyakul bil ma'ruf. Maka makanlah dengan cara yang terbaik, yang bagus. Maksudnya bigadri qiyami alaih. Ukuran dia ngurusi harta anak yatim tadi itu. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibn Katsir. Qolal fuqaha, berkata para ahli fikih. Apa katanya beliau? Lahu ayyakula aqallal amren. Lahu, boleh bagi siapa? Wali anak yatim untuk memakan paling sedikitnya dari 2 urusan. Untuk memakan paling sedikitnya dari 2 urusan. Apa itu? Ujratu mithlihi. Sesuai ongkos kebiasaan. Misal, harta anak yatim ini dikelola misalnya. Kemudian sampai hasilnya diberikan kepada anak yatim tadi itu. Itu kalau orang kerja mendapatkan berapa, yaitu diberi. Yaitu dibayarkan. Au qadru hajate. Atau ukuran kebutuhannya dia, tapi paling ringan loh. Kalau misalnya, Beb, di sini ini kalau malam itu mangan pecel tidak tepak. Oh ya sudah jangan. Makan apa? Rawon, ya wis rawon. Ojo gulai. Ojo sate. Ini gadri hajati, tapi akol paling sedikitnya. Perhatikan, kalau manfaatkan anak yatim tidak boleh. Ya apa? Punya panti asuhan buntu biaya, anak yatim dikasih lembaran-lembaran keliling minta sumbangan. Ini memperkerjakan anak yatim haram, bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud di sini, anak yatim punya harta, hartanya ini dikembangkan, kemudian hasil. Maka ketika itu apa? Dia boleh mengambil ongkos kebiasaan, kalau ngerjakan harta itu berapa, atau ukuran kebutuhan. Itu kalau apa? Hasil. Kalau enggak,
Ojo lali. Kalau enggak nanggung. Paham ya? Ada harta anak yatim 100 juta diputer. Ya diputer. Nek dermulen. Diputer. Entek. Bangkrut. Ya apa bangkrut? Tuh, enggak bisa gitu toh. Kembalikan 100 juta tadi itu. Kalau enggak ya ente berarti dosa. Masuk dalam masalah memakan harta anak yatim. Paham ini? Wes. Itu gitu ya, diambil. Dari Bapak, diambil ongkos kebiasaan atau ukuran hajat. Wes. Sudah anak ambil ukuran ongkos kebiasaan atau anak ambil hajat karena anak butuh. Karena anak butuh. Sekali berarti anak punya kecuali ini ya. Anak ambil ukuran hajat. Timbul pertanyaan baru. Setelah itu, kalau anak punya keuntungan besar, harta yang sudah anak ambil dari anak yatim ini, anak wajib kembalikan enggak? Hah? Hal yaruddu ida aisaro. Apakah dia mengembalikan si wali itu kalau dia mampu sekarang? Diberikan kemudahan. Tadi kan ngambilnya kenapa? Hajat. Taib. Ala gaulen. Ala gaulen. Ahaduhuma la li'annahu akala bi ujrati amali. Satu. Tidak wajib untuk mengembalikan dengan dua alasan. Karena dia mengambil ukuran pekerjaan. Terus jangan lupa, yang B wakana fakiron. Dan dia ketika itu apa? Membutuhkan. Artinya kalau dia tidak butuhkan uang tadi itu dari hasil diputar, tidak boleh ngambil. Kalau ngambil, berarti dia ngambil harta anak yatim. Paham? Taib. Wahada huwa sahih inda ashab Syafi'i li'annal ayata abahat al-akla min ghairi badlin, boleh tanpa mengganti. Wathani, pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang tidak perlu ganti. Imam Ahmad juga mengatakan seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, naam, wajib ganti kalau mampu. Li'anna mal yatim alal khotor. Hartanya anak yatim ini bahaya. Makanya kalau punya panti asuhan, hati-hati. Jangan manfaatkan panti asuhan untuk bangunan, untuk ini tidak boleh. Lah kita orang kalau nyumbang kepada anak yatim, jangan katakan ini ya uangku untuk anak yatim. Kesian. Akhirnya uang itu harus untuk yatim tok. Penjaganya tidak boleh. Maka kita katakan apa? Ini ya uang 10 juta, anak nyumbang untuk anak yatim dan kebutuhan orang yang ngurusi. Tapi ingat, yang ngurusi jangan mentang-mentang dapat omongan seperti itu. Harus dua. Mungkin dengan cara yang ukuran pekerjaan atau ukuran hajat yang paling ringan. Kalau diputer, ya ini hukumnya. Hasil, tidak perlu, boleh dia ngambil. Apakah mengembalikan? Pendapat muktamad enggak. Karena sudah ngambil ukuran normal, bahkan yang paling kecil. Tapi pendapat yang lain tidak boleh. Wa innama ubihal haja. Kalau ayat Allah menyatakan tadi itu, falyakul bil ma'ruf, dikomentari. Masalah kalimat makan-makanlah dengan cara yang terbaik, ubihal haja. Itu diperbolehkan kalau untuk hajat, fayaruddu badalahu. Maka wajib untuk mengembalikan penggantinya ka'akrimal ghairil muttar indal hajah. Seperti ngambil hartanya orang karena dia membutuhkan, nanti dia wajib untuk mengembalikan. Fal awalu arjah. Yang pendapat yang pertama lebih kuat. Ya. Nah, kalau Allah menyatakan anak tidak makan kok Beb, tapi tak puter nih sepeda motor, anak puter di kerja mobil, anak puter di sini, tidak anak makan kok. Kan itu haramnya kalau makan. Anak tidak makan,
Tapi tak puter podo wae. Annahu ta'ala wa in dzakara al-akla illa annal murad minhu kullu darar yatim. Semua yang akan merugikan ini anak yatim. La yakhtalifu, tidak berbeda. Bi ayyakuna itlafa malihi, dengan menghabiskan hartanya bil akli, baik dengan makan, au bitorikin akhir, atau dengan cara yang lain. Pokoknya ngambil, merusak, menghabiskan, mengurangi harta anak yatim masuk di dalamnya. Hah? Perhatikan Pak. Ibnu Daqiq Al-Aid. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid. Berkata Ibnu Daqiq Al-Aid. Apa mengatakan beliau? Aklu mali yatimi mujarrabun. Aklu mali yatimi mujarrabun. Memakan harta nabi, memakan harta anak yatim itu amat sangat mujarrab. Mujarrab itu apa? Lisu'il khotimah. Untuk mati su'ul khotimah. Jadi kasaran ini, kalau naudzubillah, kalau ingin mati su'ul khotimah, cara yang paling mujarrab makan harta anak yatim. Mau mujarrab itu. Naudzubillah. Naudzubillah. Tinggal sedikit. Kul islahun lahum. Nah, baru kul islahun lahum, katakan dengan cara yang terbaik untuk mereka fi ambalihim, di harta anak yatim. Dengan cara apa? Bitan miyatiha wa mudakhalatikum. Kamu nyampur, kamu kembangkan, kamu buat ini, tidak apa-apa. Boleh. Khair, itu baik. Mintar kidalik, daripada kamu biarkan seperti itu. Disimpan tok. Wa in tukhalituhum, maka jika kamu sekali mencampur, tidak apa-apa. Kenapa? Fa ikhwanukum. Maka dia saudaramu sendiri. Tidak apa-apa. Artinya apa? Muter harta anak yatim dengan ketentuan tadi itu. Boleh, tidak apa-apa. Itu jawabannya. Wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Allah mengetahui mana yang rusak dari yang baik. Ya. Walau sya'a la'anatakum, kalau emang Allah ingin menyulitkan kamu, akan dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Allah maha mulia, tidak ada yang mampu untuk meredam Allah. Maha bijaksana, tapi Allah tidak mau seperti itu. Itu ayatnya. Ayat 220, tidak apa-apa. Diputer tidak apa-apa. Ini masuk dalam masalah juga. Uang kotak masjid. Itu boleh diputer, tapi ingat. Lek bangkrut, ojo ngomong jenenge kerja, ndak ono modalmu toko masjid iki. Wajib untuk ganti total. Mangkan medeni bahaya. Ya. Tuh. Banyak di sini keterangan. Hah? Oh. Iya. Lah iya, nggowo nyolong kotake masjid. Iki rak nekat nemen ah. Jane malaikat kok nemen intine. Kotake masjid lho digotong. Kadang-kadang pengurus dijepik duwike. Ayo. Nauzubillah. Kok nekat temen? Hah? Nantang Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya, tentang masalah ayat 220 dengan tafsir yang tadi itu, semoga diberikan kefahaman.